Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, jumpa lagi dengan saya dengan Kak Toto di sini. Untuk kali ini Kak Toto akan menjelaskan tentang klasifikasi dalam makhluk hidup. Ini masih termasuk dalam bagian bab kedua yaitu keanekaragaman hayati. Apakah yang dimaksud dengan klasifikasi itu? Ya, jadi klasifikasi itu kalau dalam segi definisinya, ya ini pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Jadi untuk makhluk hidup itu kan dari mulai makhluk hidup tingkat rendah ya, mikroskopis maupun sampai makhluk hidup tingkat tinggi itu kan sangat banyak ya. Jumlahnya itu sampai jutaan spesies. Oleh karena itu perlu adanya pengelompokan-pengelompokan atau pengklasifikasian agar semua itu dapat mudah untuk dipelajari, mudah untuk diamati dan mudah untuk diteliti. Untuk tujuan klasifikasi ini, ya ini yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Kemudian mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi untuk mengetahui kedekatannya itu seperti apa sih, nenek moyangnya bagaimana. Itu tujuan-tujuan dari klasifikasi. Kemudian mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Mempelajari perubahannya ya dari tahun ke tahun, dari nenek moyang sampai keturunannya yang paling bawah. Ya, itu bagaimana? Dasar kekerabatannya bagaimana? Hubungan kekerabatannya bagaimana? Jadi itu tujuan-tujuan klasifikasi. Manfaatnya, manfaat pengelompokan atau manfaat dari klasifikasi yakni untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam, untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dasar-dasar klasifikasi, yakni yang pertama berdasarkan persamaannya. Jadi dilihat dari persamaan ciri-cirinya. Dari mulai bentuknya, ya, organ-organnya, ya, persamaannya di mana, ya. Kemudian juga berdasarkan perbedaannya dari bentuknya, ya, dari organnya, ya, dari habitatnya dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan manfaatnya, jadi dasar-dasar pengklasifikasian berdasarkan manfaatnya, perannya misalnya untuk obat-obatan, untuk panganan ya, untuk hias ya, dan untuk yang lainnya. Kemudian berdasarkan ciri morfologi dan juga anatominya, jadi berdasarkan struktur luar dari bentuk tubuhnya maupun dari segi organ-organ dalam ya, itu berdasarkan ciri morfologi. Yang kelima berdasarkan ciri biokimianya, dari molekul-molekulnya, dari DNA-nya, dari gennya. Nah, itu dilihat untuk menjadikan dasar sebagai klasifikasi. Macam-macam klasifikasi ada 3 di sini ya. Yang saya bahas di sini 3 ya. Klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, klasifikasi filogenetik. Untuk klasifikasi sistem alami ini berdasarkan dari sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang alami ya, yang secara sederhana. Kita lihat di sini ada bagan ya, bagan makhluk hidup di sini ya. Kita jadikan dua pengklasifikasian, kita jadikan dua kelompok, yaitu tumbuhan sebagai makhluk hidup yang tidak bisa bergerak dan hewan sebagai makhluk hidup yang bergerak. Jadi pada zaman dahulu, zaman konvensional ya, zaman Yunani kuno, itu pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup itu hanya dibedakan menjadi dua macam jenis, yaitu berdasarkan apakah dia bergerak atau tidak bergerak. Kalau bergerak itu dinamakan hewan, dikelompokkan sebagai hewan. Kalau tidak bergerak itu dikelompokkan sebagai tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri di sini kalau dalam segi klasifikasi sistem alami dibedakan berdasarkan bentuk tinggi ya. Jadi ada yang paling rendah ya,
kemudian agak tinggi dan paling tinggi. Itu berdasarkan dari tingginya. Kalau yang paling rendah misalnya herba ya, atau yang sedang misalnya semak. Kemudian untuk yang tinggi-tinggi itu disebutnya pohon. Kemudian untuk hewan dikelompokkan kembali menjadi beberapa macam ya, berdasarkan sistem alaminya saja. Itu klasifikasi sistem alami untuk metode yang konvensional. Kemudian ada lagi sistem klasifikasi buatan. Ini dikenalkan oleh orang Swedia bernama Carl von Linné ya, atau Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus membuat sistem buatan ini dan sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur ya, yaitu dengan menetapkan nama makhluk hidup dengan dua kata saja, atau binomial itu kan dua, binomial nomenklatur artinya untuk satu makhluk hidup hanya dinamakan dengan dua kata saja. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik. Kalau ini bertolak dari teori evolusi Darwin ya, berdasarkan silsilah keturunan ya, silsilah keturunan nenek moyang ya, kemudian muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogenetik ya, filogeni, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang zaman dulu ya, atau makhluk hidup sebelumnya dengan makhluk hidup yang sekarang. Perkembangan klasifikasi filogenetik. Nah, untuk perkembangan klasifikasi filogenetik ini berdasarkan dari keturunan, hubungan kekerabatan. Ini pada mulanya terbentuk sistem dua kingdom ya. Ini dikemukakan oleh Aristoteles, dibagi menjadi dua kingdom, yaitu pertama kingdom plantae ya, dunia tumbuh-tumbuhan. Ini ciri-cirinya memiliki dinding sel dan berklorofil, kemudian mampu berfotosintesis. Yang kedua kingdom animalia atau dunia hewan, dengan ciri-ciri tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan tidak mampu berfotosintesis dan mampu bergerak bebas. Kemudian sistem tiga kingdom, dari yang dua kingdom karena ada perkembangan ya, informasi-informasi. Kemudian dari dua kingdom ini berkembang menjadi tiga kingdom atau dipecah kembali menjadi tiga kingdom ya. Yang pertama kingdom protista. Ya, ini berdasarkan dari ternyata sel-sel pada makhluk hidup itu ternyata ada yang uniseluler, ada yang bersel tunggal, ada yang multiseluler atau bersel banyak. Oleh karena itu dibuatlah kingdom protista ini. Kemudian yang kedua ada kingdom plantae, masih sama ya di kingdom sebelumnya, yaitu autotrof, ciri-cirinya autotrof, eukariot multiseluler, reproduksi dengan spora. Yang ketiga kingdom animalia dengan ciri-cirinya heterotrof ya. Heterotrof ini dia tidak mampu membuat makanan sendiri ya, mengambil makanannya dengan makhluk hidup yang lain ya, atau mendapatkan makanannya dengan cara yang lain ya, selain memproduksi sendiri. Kemudian eukariot multiseluler. Kemudian dari sistem tiga kingdom berkembang menjadi sistem 4 kingdom ya, tempat pengelompokan. 4 pengelompokan ini dikemukakan oleh Herbert Copeland ya, dibagi menjadi 4 kingdom ya. Ini kingdom Monera, ciri-cirinya memiliki inti tanpa membran inti atau prokariot ya. Jadi dari 3 kingdom sebelumnya kemudian ada perkembangan informasi lagi, ternyata ada sel yang tidak memiliki membran inti. Oleh karena itu untuk makhluk hidup seperti ini dia harus dibuatkan kelompok kingdom tersendiri. Oleh karena itu muncullah kingdom Monera ya. Kemudian ada kingdom protista ya, dari 3 kingdom sebelumnya, terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Kingdom plantae terdiri dari jamur, tumbuhan, lumut, tumbuhan pakut, kemudian tumbuhan berbiji. Yang keempat kingdom animalia terdiri dari semua hewan dari protozoa sampai chordata. Itu sistem 4 kingdom. Kemudian dari sistem 4 kingdom berkembang menjadi sistem 5 kingdom. Ini dikemukakan oleh Robert H. Whittaker ya. Robert H. Whittaker.
Jadi si Robert ini membagi kingdom menjadi 5 kingdom ya. Yang pertama masih sama seperti 4 kingdom sebelumnya, itu kingdom Monera, cirinya prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Kemudian ini contohnya Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian kingdom Protista, uniseluler, multiseluler, eukariotik. Kingdom Fungi ya, yang sebelumnya fungi ini masuk ke dalam plante ya. Tapi kemudian karena dia punya ciri-ciri eukariotik dan heterotrof, nah tidak berklorofil. Jadi ternyata fungi yang mirip tumbuhan yang sebelumnya dikelompokkan ke dalam kingdom plantae, karena dia punya ciri heterotrof, kemudian dia tidak berklorofil. Oleh karena itu fungi ini dikeluarkan dari kingdom plantae untuk membentuk kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi ya, atau fungi ya. Eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil dengan sel dari zat kitin ya. Kemudian yang keempat masih ada kingdom plantae ya, kingdom tumbuh-tumbuhan, uniseluler atau multiseluler sel-selnya. Eukariotik atau sudah mempunyai membran inti sel, dan autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri karena bisa berfotosintesis ya. Kemudian yang kelima kingdom animalia. Ini multiseluler, eukariotik, heterotrof. Kemudian dari 5 kingdom menjadi 6 kingdom dikemukakan oleh Carl Woese ya. Carl Woese ini membagi kingdom menjadi 6 kingdom. Ya, yang pertama ada kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan, autotrof, eukariotik, multiseluler bereproduksi dengan spora. Kemudian animalia atau kingdom hewan, heterotrof, eukariotik, multiseluler. Kemudian ada kingdom Eubacteria atau bakteri. Nah, ini Eubacteria ini adalah pecahan dari Monera. Jadi Eubacteria ini dan juga Archaebacteria itu dulunya masuk ke dalam kingdom Monera. Tapi karena ternyata dua kelompok ini dia punya perbedaan ya, yang signifikan. Oleh karena itu si Archaebacteria dan Eubacteria ini dipecah dan dijadikan kingdom tersendiri, yaitu kingdom Eubacteria atau bakteri prokaryotik bersel satu. Kemudian Archaebacteria berbeda dengan bakteri dalam hal transkripsi dan translasi dalam proses sintesis protein ya, dan juga dalam susunan dari dinding selnya, di mana untuk Archaebacteria ini susunan dinding selnya belum mempunyai peptidoglikan, sedangkan Eubacteria sudah mempunyai peptidoglikan. Kemudian kingdom Protista ya, masih ada eukariot bersel satu, dan kingdom fungi, eukariot osmotrofik bersel satu atau banyak. Klasifikasi dalam biologi modern. Jadi pengelompokan dalam biologi modern ada tahapannya, yaitu tahapan-tahapan yang pertama yaitu pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup atau pengamatan dari ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimanakah persamaannya, bagaimanakah perbedaannya, ya, bagaimana dari segi morfologi, anatominya. Nah, itu dipancaindrakan ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan ciri-ciri ya. Setelah dipancaindrakan, diamati, kemudian dikelompok-kelompokkan berdasarkan persamaan ciri-cirinya dan juga perbedaan ciri-cirinya. Setelah dikelompokkan baru dengan pemberian nama takson ya. Pemberian nama takson ini pentingkatan dalam pengelompokan. Untuk urutan tingkatan takson dalam klasifikasi, di sini ada tingkatannya ya. Dari mulai kingdom atau kerajaan, ini ada 6 kingdom yang tadi ya. Ada kingdom plantae, animalia, fungi, protista, Archaebacteria, Eubacteria ya. Kemudian ada kingdom ada filum ya. Filum ini untuk hewan, tingkat takson untuk hewan. Kemudian divisi atau divisio ini untuk tumbuhan. Di bawahnya filum ada kelompok kelas ya. Kemudian ada takson ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan jenis. Nah, untuk binomial nomenklatur itu mengandung 2 kata, di mana satu kata yang pertama ya, awal katanya itu merupakan menunjukkan tingkat takson genus atau marga. Sedangkan untuk kata kedua itu menunjukkan tingkat spesies ya.
Gimana untuk binomial nomenklatur ini cara penulisannya? Untuk kata pertama huruf awalnya itu selalu dengan huruf besar. Sedangkan untuk kata kedua huruf awalnya itu dengan huruf kecil. Ini digaris bawahi atau dicetak miring. Ya. Itu binomial nomenklatur ya berdasarkan dari tingkatan takson seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.